Halo kaum intelektual sekalian. Wow, 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 wow. Gila banget. Menurut saya ini fakta yang jarang dibongkar, jarang diketahui oleh warga Konoha. Jadi guys, ternyata ada yang lebih kaya daripada Pak Khairul Tanjung ternyata guys. Dan ini jarang dibongkar. Bayangkan ada sosok orang yang punya harta kekayaan 100 sampai 200 triliun guys. Wow, luar biasa. Gila banget. Kenapa orang yang saya masuk ini tidak masuk 10 besar orang terkaya di Indonesia? Apakah Forbes itu lupa gitu? Apa alasannya? Kemudian kalau saya perhatikan sosok yang saya masuk ini sangat humble sekali. Bahkan dia tidak mau disorot oleh media gitu. Kemudian dia orang yang sangat-sangat rendah hati gitu ya. Orang yang sangat baik sekali. Nah, yang jadi pertanyaan, apa penyebabnya? Apa titik poinnya? Jadi ada masa di mana sosok yang saya masuk ini pulang ke Indonesia karena ibunya sakit-sakitan, sakit kanker guys. Jadi orang yang saya masuk ini dulu pernah kuliah di Jerman, salah satu kampus top di Jerman. Jurusannya yang ada hubungannya dengan IT gitu ya, yang ada hubungannya dengan coding gitu ya, yang ada hubungannya dengan data gitu ya, internet dan sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan, kok bisa gitu ya? Kok bisa dia sudah sukses di Jerman? Agak mirip-mirip seperti Pak Habibie kalau saya perhatikan kisahnya. Dan banyak orang menyebutnya Bill Gates-nya Indonesia. Bill Gates versi Indonesia. Sangat luar biasa orang yang saya masuk ini. Bahkan dia rela pulang ke Indonesia demi merawat ibunya. Dia sangat humble sekali, sangat cinta dengan keluarga. Jadi intinya adalah cinta dengan keluarga, sayang dengan keluarga, setia dengan keluarga. Sehingga dia pulang dan ketika dia pulang ke Indonesia, bayangkan dia sudah lulusan luar negeri atau lulusan Jerman. Ya, tapi waktu dia melamar di Indonesia, tahu apa yang terjadi? Gak ada yang nerima guys. Gak ada yang terima. Tahun 90-an itu ya. Gak ada yang terima. Saya nggak tahu kenapa. Apakah karena kampusnya terlalu bagus gitu sehingga orang nakut untuk ini ya, untuk ngegaji gitu. Jadi ternyata guys, orang yang saya masuk ini ya, bahkan dia rela bikin usaha sendiri karena dia tidak diterima kerja guys. Agak mirip-mirip kisahnya seperti Bob Sadino ya. Dulu dia melamar kerja nggak diterima. Ya sama juga kisahnya dengan pendiri daripada Alibaba. Pendiri Alibaba juga dulu nggak ini ya, nggak diterima ya, melamar ke perusahaan nggak diterima gitu ya. Bahkan jadi pegawai KFC juga nggak diterima. Jack Ma kisahnya kan seperti itu ya, agak mirip-mirip gitu ya. Ternyata orang-orang kaya yang kita lihat sekarang ini adalah orang-orang yang sangat-sangat optimis gitu ya, tidak mudah menyerah gitu ya. Nggak seperti warga Konoha, nggak semuanya tapi ya warga Konoha kan gitu ya, sekali gagal langsung nyerah, keok gitu ya, apaan gitu. Jadi kalau saya perhatikan ya, nggak semuanya tapi ya warga Konoha itu mental juangnya itu rendah sekali ternyata guys. Sekali gagal langsung nggak mau coba lagi, udahlah kapok gitu. Warga Konoha banyak yang seperti itu ya. Kita itu ternyata salah satu, menurut penelitian, salah satu masyarakat yang kurang dalam persisten dan tekad. Kita tuh kurang tekad guys. Tekad kita itu panas-panas ayam gitu ya. Fokus kita itu panas-panas ayam. Termasuk saya. Saya mengalami itu sendiri guys. Saya dulu ganti usaha gitu ya. Kenapa? Karena saya panas-panas ayam. Nggak sabaran gitu ya. Sama guys. Ya saya juga seperti itu ya. Kemudian orang yang saya masuk ini ya ternyata memulai karirnya itu dengan bikin usaha yang berbau IT guys. Bahkan dia salah satu pencetus lahirnya internet di Konoha guys. Tapi jarang kita mengapresiasi beliau. Wow. Jadi di video ini saya akan apresiasi beliau. Nah, orang yang saya maksud itu siapa? Orang yang saya maksud itu adalah
Toto Sugiro. Wow, 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 luar biasa Pak Toto Sugiro ini. Nah, yang jadi pertanyaan, apa background daripada Pak Toto Sugiro ini? Apakah dia asli Indonesia? Apakah papanya dari luar negeri? Apakah keturunan daripada orang kaya? Apakah dia ini lulusan daripada Indonesia? Jadi ternyata dia kuliah di luar negeri itu biaya sendiri guys, bukan dari orang tua. Saking luar biasa. Bahkan dia pernah jadi sopir taksi di Jerman guys. Wow, luar biasa. Gila. Orang mana dia? Lahirnya di Bandung. Saya nggak tahu apakah dia orang Sunda apa bukan ya. Ya Pak Toto Sugiro ini sangat-sangat luar biasa. Bill Gates-nya Indonesia. Nah, bagaimana kronologinya? Kok dia bisa kaya raya gitu ya? Hanya karena pintar IT gitu ya, hanya pintar coding gitu ya, hanya jago dalam internet, dia bisa kaya raya gitu. Jadi gini guys, waktu dia pulang ke Indonesia ngerawat ibunya tuh ya kronologinya ya, lalu dia ngelamar kerja nggak dapat kerja, lalu dia bikin usaha gitu ya, dia bikin usaha tentang IT. Jadi pada saat zaman itu tahun 90-an ya, setelah krisis bank di Konoha itu kan banyak tuh ya. Nah, sistemnya itu kan belum berbasis digital ya. Lalu Pak Toto Sugiro inilah yang mendigitalisasi. Nggak semuanya tapi ya, sebagian besar bank yang ada di Indonesia. Dia menawarkan software gitu ya. Dia bikin software lalu menawarkan ke perusahaan-perusahaan. Dan Mbak Gayung bersambut Pak Toto Sugiro ini bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan atau bank-bank yang ada di Konoha, bahkan bekerja sama dengan plat merah. Nah, setelah itu ya Pak Toto Sugiro ini juga pernah hampir menyerah ya, pernah hampir pensiun, tapi dia tidak jadi pensiun, lalu dia mendirikan semacam perusahaan data ya, data Indonesia. Jadi dia bikin sebuah perusahaan bernama DCI kalau nggak salah ya, Data Center Indonesia. Jadi Data Center Indonesia ini bertujuan ya untuk memperbaiki digitalisasi yang ada di Indonesia, terutama internet ya. Jadi pencetus daripada internet yang ada di Indonesia itu adalah Pak Toto Sugiro ya. Sangat luar biasa jasa daripada Pak Toto Sugiro. Bahkan Pak Toto Sugiro ini dapat penghargaan dari Pak Jokowi guys. Wow, wow, luar biasa. Bayangkan, harusnya dia masuk 10 besar orang terkaya di Indonesia, tapi dia tidak masuk. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Karena saham atau perusahaan daripada Pak Toto Sugiro ini naik-naik turun guys. Jadi kadang di bawah 100 triliun, kadang di atas gitu ya. Jadi saham itu kan naik-naik triliun ya. Naik-naik turun ya. Sehingga Forbes tidak bisa mencatat gitu ya, berapa sebenarnya kekayaan daripada Pak Toto Sugiro. Tapi ya update terbaru ini sekitar 100 triliun sampai 200 triliun lah. Luar biasa guys. Ya bayangkan duit segitu apa bisa habis 7 turunan? Enggak. Nggak bakalan habis guys. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa Pak Toto Sugiro ini nggak muncul di publik gitu? Apa alasannya? Kenapa dia ngumpet-ngumpet gitu? Apa alasannya? Karena dia tidak mau terkenal gitu. Jadi sebenarnya orang yang super kaya ya, super duper kaya itu nggak mau terkenal banget guys. Mereka biasanya santai aja gitu, kalem aja gitu ya. Mereka seperti punya duit ya, duitnya itu ya seperti 100 juta, seperti 100 ribu gitu ya. Ya justru karena itulah mereka bisa kaya raya. Coba kalau mereka flexing gitu ya, beli Lamborghini misalnya, beli Ferrari, lalu flexing gitu ya di media sosial, terkenal, itu akan memberatkan gitu ya. Kalau dia terkenal itu ada semacam bagian hidup kita itu yang diambil guys. Ya seperti misalnya nih ada orang terkenal di Konoha, orang kaya seperti Pak Raffi Ahmad misalnya. Walaupun mohon maaf yang video ini ya, walaupun beda jauh dengan Pak Toto Sugiro. Jadi kalau dia kemana-mana itu dianggap orang kaya kan, dia
Kalau saya ngomong sama anak kecil di Konoha itu, saya nanya siapa orang terkaya di Indonesia, pasti ngomong Indra Kents, Raffi Ahmad, ya kemudian Timothy Ronald gitu. Kenapa? Karena mereka-mereka ini yang sering muncul di media sosial. Ya, Hotman Paris gitu ya. Mereka-mereka ini yang muncul di media sosial. Padahal kalau dihitung secara persentase, 10 orang terkaya di Indonesia itu nggak masuk ya Raffi Ahmad ya. Mohon maaf ya, saya tidak mengatakan saya lebih kaya dari Bapak Raffi Ahmad. Tapi kalau diukur gitu ya, kalau ditakar gitu kekayaannya nggak masuk tuh Pak Raffi Ahmad, Indra Kents, apalagi ya Hotman Paris juga nggak. Jadi orang kaya itu biasanya ngumpet gitu kalau dia dikatain kaya. Kenapa? Karena takut sama pajak gitu ya. Akan dikejar-kejar pajak. Kemudian kalau dia jalan-jalan kemana, ya maka orang biasanya ngintilin gitu ya. Ada minta foto, apa segala macam ya. Makanya saya juga ya, mohon maaf banget. Makanya saya pakai kacamata, pakai kupluk seperti ini biar nggak ada orang yang kenalin gitu ya. Saya nggak mau terkenal. Bukan berarti saya sok-sokan, tapi saya nggak nyaman gitu ya kalau terkenal. Ya kita kemana-mana diintilin gitu ya kan, minta foto apa, aduh capek kalau kita sama keluarga misalnya nih ya, ngumpul sama keluarga, udah asik sama keluarga, terus tiba-tiba ada yang minta foto, kan waktu kita kan habis kan, terbuang ya, yang biasanya kita manfaatkan bagi keluarga kita bisa habis kebuang kan, ya ada yang minta foto ya dan lain sebagainya, itu kan memberatkan. Kemudian ada juga yang minta pinjaman gitu ya. Jadi kalau ada orang yang tahu bahwa kita tuh kaya, ya bisa aja ada yang minta pinjaman gitu ya kan. Sangat dihindari. Orang kaya itu sangat menghindari orang seperti itu ya. Orang super kaya atau super duper kaya itu sangat menghindari yang namanya mental miskin atau orang miskin. Bukan berarti karena dia nggak punya duit ya, tapi mental miskin. Mohon maaf bagi yang tervideo nih ya. Saya tidak mengatakan saya mental kaya, tapi kalau kita ketemu dengan orang kaya itu jangan malu-maluin gitu, jangan minta pekerjaan, jangan minta duit gitu. Itu dilarang keras. No, no, no. Kalau ketemu dengan orang kaya itu, kalau bisa kita bikin dia tambah kaya. Itu rahasianya. Kalau bisa kita punya skill gitu, apa kemampuan kita? Misalnya kita jago di YouTube misalnya, atau jago bikin short video misalnya, atau kita jago skill yang lain misalnya, atau jago nulis misalnya, atau jago bikin sesuatu misalnya. Itu yang perlu kita tawarkan gitu. Daripada kita minta kerjaan ngemis-ngemis gitu. Itu sangat dihindari oleh orang kaya, guys. Pasti kita disingkirkan oleh orang kaya kalau ketemu orang kaya itu kita minta ini, minta kerjaan. Harusnya kita memberikan jasa dong. Ya. Ya walaupun sering ditolak ya. Saya tuh pernah guys ya, ada sekolah yang menolak saya, dan ini juga sering saya ceritakan ya. Saya pernah melamar guru di suatu sekolah dan saya ngomong ya saya nggak usah digaji gitu, tapi saya ditolak guys. Ya butuh perjuangan ya. Jadi orang kaya itu, orang yang super duper kaya itu, mereka punya mental kaya dulu gitu ya. Mental kaya itu ya jangan suka minta-minta gitu. Saya paling nggak suka minta-minta gitu. Makanya ya sebenarnya kalau boleh jujur ya, buku ini sebenarnya bisa aja saya kasih sebenarnya sama orang gitu gratis, tapi saya nggak mau mengajarkan mental gratis gitu ya, atau mental ngemis gitu. Saya nggak mau mengajarkan seperti itu ya. Jadi Pak Toto Sudiro ini ya orang yang sangat-sangat luar biasa ya, luar biasa humble ya, punya harta yang sangat luar biasa. Tapi disclaimer-nya, saya tidak mau muja-muji Pak Toto Sugiro di sini ya. Tapi ya mungkin aja kelemahan daripada Pak Toto Sugiro ini ada gitu ya. Cuman nggak kebongkar gitu ya. Semua orang punya kelemahan dan kelebihan ya. Tapi sejauh ini kalau saya perhatikan, overall ya kalau saya perhatikan, Pak Toto Sugiro ini sangat-sangat luar biasa. Luar biasa humble-nya. Selain Pak Toto Sugiro, ternyata ada lagi guys ya, orang yang sangat-sangat kaya di Indonesia tapi jarang terekspos. Seperti Haji Islam ya. Islam apa? Islah ya. Pokoknya itulah ya. Ada haji gitu dari Kalimantan. Dia juga punya kekayaan ratusan triliun, tapi nggak masuk 10 besar orang terkaya di Indonesia. Nanti saya akan bahas di next video ya.
Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Siapa yang akan saya bahas di next video. Sekian video ini, terima kasih sudah memahami. Apa pesan moral daripada video ini? Apa pesan moral daripada kisah daripada Toto Sugiro ini? Pesan moralnya itu, orang kaya yang sebenarnya itu malu kalau dia diketahui kaya. Kalau dia diketahui kaya, maka akan banyak orang yang ngemis-ngemis minta duit sama dia dan dikejar-kejar oleh pajak. Sekian video ini, terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.